Ini secara keseluruhan tuh creamy-nya dapet tapi nggak berat. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin creamy meatball. Ya, ini tuh pakai Mornay sauce dan juga disajikannya dengan brokoli serta pasta. Nah, menu ini pastinya cocok banget ya untuk menu keluarga. Karena ini juga bisa disajikan untuk MPASI si kecil. Terus juga pastanya mungkin kalau kalian mau gunakan carbs yang lain, mau diganti kentang atau ubi tumbuk, itu juga bakalan cocok banget. Dan biar makin praktis, aku akan menggunakan home baby food maker dari Pigeon. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama ini untuk bahan meatball atau si bakso-baksonya. Aku campur antara daging sapi giling dan juga daging ayam giling. Ya, kalau kalian mau pakai salah satu juga pastinya bisa. Untuk campurannya, ini ada bawang bombay yang kita akan tumis dengan minyak. Lalu ada breadcrumbs, putih telur, oregano kering, lalu untuk baking powder ini opsional, serta aku akan tambahkan juga keju. Ini aku pakai keju parmesan, dia akan bikin pasti si meatballnya itu lebih juicy dan gurih. Lalu untuk saus creamy-nya ya atau saus mornay-nya, di sini kita akan perlu tepung terigu, butter, kita akan pakai susu dan juga kaldu ayam. Buat MPASI yang di bawah 1 tahun mungkin nggak bisa pakai susu, boleh semuanya diganti kaldu ayam aja. Atau nggak yang buat yang sensitif ke susu sapi, bisa juga diganti dengan krim keju. Ya, krim keju biasa dari 6 bulan udah bisa kita kasih. Lalu ada pala bubuk, keju parmesan, atau kalian mau pakai keju lain juga bisa. Kemudian bawang bombay dan juga bawang putih. Untuk pelengkap ini aku udah siapin brokoli rebus dan juga ini pasta ya, pastanya juga udah direbus. Oke, yang pertama ini kita akan bikin meatball atau si baksonya dulu. Karena kita akan campur dengan keju, ini kita perlu parut dulu kejunya. Di sini untuk parutnya aku gunakan Pigeon Home Baby Food Maker yang pastinya multifungsi banget ya. Nggak cuma buat parut, tapi ini juga memiliki 6 manfaat dalam satu alat. Mulai dari memeras jeruk, menyaring makanan, memarut buah dan sayur menjadi tekstur kasar, menumbuk makanan menjadi tekstur lembut, menghaluskan makanan menjadi tekstur lembut, dan juga bisa sebagai wadah makanan bayi. Nanti untuk creamy meatball pasta ini aku juga bakalan tunjukin ya yang versi MPASI-nya, yang versi halus. Nah, ini udah gampang banget ya pakainya. Baru sebentar aja kita dapat kejunya udah cukup banyak. Oke, selanjutnya ini kita akan bikin meatball atau baksonya ya. Dimulai dari bawang bombay, ini kita akan cincang kecil-kecil untuk nambah aromanya. Kalau mau yang lebih simple, misalnya mau pakai bawang bombay bubuk atau bawang putih bubuk, itu juga bisa. Kita perlu tumis dulu pakai minyak supaya wanginya ini lebih maksimal ya. Dan kalau udah seperti ini, jangan sampai terlalu gosong ya. Kita tinggal pindahkan ke wadah yang cukup besar dan pastinya harus yang anti panas. Nah, ini sambil diaduk supaya nggak terlalu panas. Lalu ini aku mau campur sama tepung rotinya dan juga putih telur. Kita aduk sebentar supaya putih telurnya itu dia nggak kering lagi. Kalau udah basah kayak gini, aku campur antara daging sapi giling dan juga daging ayam giling. Untuk bumbu-bumbunya ini aku tambahkan baking powder, oregano kering, garam, gula, dan pastinya keju yang tadi kita udah parut. Kalau udah seperti ini tinggal kita aduk. Tapi kalian bisa sesuaikan kalau untuk MPASI mau di skip garam gulanya itu nggak masalah. Kita perlu aduk ini sampai dia benar-benar lengket. Jadi nanti tekstur baksonya tuh dia lembut, nggak kasar. Nah, dia udah mulai lengket ya. Dan untuk konsistensinya ini masih terlalu keras. Jadi aku mau tambahin juga air. Untuk resep lengkap aku udah tulis semuanya di description box. Nah, oke. Kalau udah kayak gini tinggal kita bentuk aja sesuai selera. Ukurannya mau lebih kecil-kecil ataupun besar-besar. Oke, sekarang kita akan masak meatballnya ya. Di sini aku akan masaknya menggunakan minyak ya. Boleh minyak canola, minyak goreng biasa, atau bisa pakai olive oil juga. Dengan api sedang aja cukup. Nah, kalau udah panas, ini tinggal kita masukkan aja meatballnya. Nah, di sini aku pakai wajannya tuh yang permukaannya tuh lurus dan juga luas ya, biar meatballnya masuknya banyak. Nah, kalau dia udah mulai mateng, bagian bawahnya ya udah browning, boleh mulai kita balik-balikin, bisa digoyang-goyang kayak gini. Terus kalian bisa lihat ya, kalau tekstur meatballnya tuh dia udah mulai ngeset, ini bisa kita aduk supaya lebih merata lagi matengnya. Oke, nggak usah sampai mateng banget, nggak masalah. Karena nanti kita akan masak lagi bersama dengan sausnya. Ini kita akan angkat ke piring.
Oke, sekarang kita akan bikin sausnya. Ini Mornay sauce, jadi bechamel sauce atau saus putih ya yang nanti kita akan tambahkan keju. Masukkan bawang bombay dan bawang putih yang udah kita cincang tadi. Butternya juga ini kita masukin, tumis hingga wangi. Nah, kalau udah wangi kayak gini, baru kita akan masukkan tepung terigunya. Lalu kita perlu masak sesaat ya, sampai terigunya ini dia sedikit menggelap. Jangan lupa ini pala bubuk juga kita masukin sekarang. Terus kalau udah, tinggal kita masukkan susunya secara perlahan supaya terigunya nanti tidak menggumpal. Tuh ya, dia udah mengental dan juga merata ya, tidak ada gumpalan. Terus selanjutnya juga ini air kaldu ayamnya bisa kita masukin dan masak kembali hingga mendidih. Nah, sekarang ini kita bisa masukin kejunya dan juga sedikit garam, tapi hati-hati karena kejunya udah asin. Dan ini karena buat MPASI, jadi aku nggak tambahin lada hitam dan lain-lain. Kalau kalian mau tambahin lada hitam, mau kaldu ayam bubuk, itu bebas. Nah, lalu ini sausnya bisa kalian simpan seperti ini, atau bisa juga langsung kita campur dengan meatball dan spaghetti yang tadi udah kita siapin. Tapi kalau kalian makannya masih nanti-nanti, jangan dicampur dulu ya, jadi biarin sausnya seperti ini aja. Oke, ini aku mau sisihkan dulu sedikit ya. Ini yang buat MPASI aku mau kasih lihat dua tekstur. Yang pertama untuk yang tekstur kasar, ini sama kayak memarut keju tadi, aku menggunakan Pigeon Home Baby Food Maker. Ya, ini penggunaannya juga gampang karena bahan Pigeon Home Baby Food Maker ini juga kokoh ya. Tuh. Dia seperti ini tekstur kasar biasa di 9 bulan ke atas. Atau kalau misalnya buat yang 6 bulan bisa juga disaring. Kalau disaring ini hasilnya dia lebih halus. Selain multifungsi, yang paling aku suka juga, ini tuh dia ringkas dan dapat disusun bertingkat sehingga hemat ruang dan mudah dibawa bepergian. Oke, untuk sisanya ini pastinya bisa juga dinikmati oleh orang dewasa ya, atau anak balita. Ini secara keseluruhan tuh creamy-nya dapet tapi nggak berat. Karena tadi kan kita bikin sausnya juga memang cuma pakai susu aja terus nggak terlalu kental ya. Jadi makan banyak itu nggak cepet enak. Nah, untuk meatballnya ini kalian bisa juga jadikan untuk stok ya. Jadi tadi nggak usah digabungin ke saus semua. Jadi udah matang bisa kalian masukin freezer, mau dimasak teriyaki atau mau dimasak krim kayak gini pakai saus tomat ya. Jadi kayak meatball spaghetti itu juga pasti ya bisa banget. Nah, untuk yang versi MPASI-nya ini kalian bisa sesuaikan teksturnya sesuai dengan selera ya. Terus juga anakku kebetulan dia sukanya yang aromanya tuh cukup light kayak gini. Nggak yang terlalu berat gitu, karena kalau terlalu berat mungkin agak aneh ya di lidah bayi. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk cek produk-produk Pigeon lainnya bisa melalui e-commerce favorit kalian atau di Instagramnya @pigeon_baby_Indonesia. Kalau recook jangan lupa tag dan saksikan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.